3 keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang merugikan Indonesia. Kemenangan pertama timnas Indonesia yang sudah di depan mata pada laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Bahrain sirna setelah diwarnai drama kontroversial wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Abu Bakar Said Alkaf. Pada pertandingan yang dimainkan di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis itu melalui gol Ragnar Uratmangun dan Rafael Struijk, Indonesia membalikkan keadaan menjadi 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dulu berkat gol tendangan bebas Mohamed Marhun. Skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia sudah hampir didapatkan. Namun, kemenangan itu buyar setelah Bahrain mampu menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir laga melalui gol kedua Marhun. Gol Marhun diwarnai oleh keputusan kontroversial Alkaf. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahkan sampai marah dan memberikan kritik pedas kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC atas keputusan wasit asal Oman tersebut yang ia nilai pada jumpa pers pasca laga. Shin Tae-yong mengatakan jika AFC ingin sepak bola Asia maju, maka kualitas wasitnya juga harus ditingkatkan. Atas kejadian ini, PSSI akan mengirimkan surat protes kepada FIFA terkait kepemimpinan wasit Alkaf yang memimpin pertandingan. Kemenangan Indonesia buyar setelah tambahan waktu babak kedua yang diberikan wasit keempat yang juga berasal dari Oman, Kashim Al-Hatmi, yang tertera 6 menit tak kunjung diselesaikan oleh Alkaf tepat waktu. Tambahan waktu ini sebenarnya juga sedikit berbau kontroversial karena selama babak kedua tak ada momen yang membuat laga terhenti, kecuali selebrasi gol kedua Indonesia yang dicetak oleh Rafael Struijk pada menit ke-73. Namun, kenyataannya, tambahan waktu yang diberikan nyaris sama seperti yang terjadi di babak pertama. Di babak pertama, wasit memberikan tambahan waktu selama 7 menit. Tambahan waktu itu dinilai wajar karena pertandingan beberapa kali terhenti, mulai dari momen peralatan kepala yang melibatkan Malik Rizaldi dan Walid Al-Hayam, dan juga selebrasi gol pertama untuk Bahrain. Alkaf kemudian memberikan ekstra tambahan waktu selama lebih dari 3 menit tanpa ada alasan yang jelas. Alhasil, Bahrain mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-90 plus 9 melalui gol kedua Mohamed Marhun yang memanfaatkan skema sepak pojok. Gol itu disambut dengan emosi bahagia dari seluruh pemain, ofisial, dan supporter tuan rumah. Di sisi lain, gol dari Marhun itu membuat laga berlangsung panas. Pemain hingga ofisial tim Indonesia protes kepada Alkaf karena tidak puas dengan keputusannya yang memberikan ekstra tambahan waktu tanpa alasan yang jelas. Pemain cadangan, Shane Patinama, sampai harus ditenangkan staf pelatih. Sedangkan manajer timnas Indonesia, Sumarji, sampai diganjar kartu merah oleh wasit asal Oman tersebut. Padahal, seharusnya laga setidaknya sudah selesai ketika Jay Ijes melakukan blok pada tendangan pemain Bahrain yang diikuti oleh Safwan Eliano pada menit ke-90 plus 7. Wasit juga dapat meniupkan peluit panjangnya setelah momen tersebut, tepatnya ketika serangan balik cepat yang dipimpin Witan Sulaiman gagal. Namun, wasit 41 tahun itu tetap pada pendiriannya. Ia kemudian baru meniupkan peluit panjangnya setelah pemain Indonesia melakukan kick off selepas Bahrain menyamakan kedudukan tepatnya pada menit ke-90 plus 9. Wasit Alkaf juga sangat mudah memberikan keputusan berat sebelah yang banyak merugikan Indonesia. Fair, it's not fair. When we goal, they double check, but when they are goal, never check. This is a trouble issue. We are playing is really nice, but like tonight, I think Bahrain, I don't know what happened with the referee. 2-1, haram. What is the problem? Haram, wallahi, 2-1. What is the problem? 2-1. That's it. No comment. Why 2-1. That's it. في الدقيقة الأخيرة المفروض خلص الوقت. أنا شايفة الوقت يعني خلاص أكثر من ست دقائق. هم حطونا 6 دقائق لكن أكثر من 7 دقائق. زعلانين وايد إيه؟ لا والفوق هذه واحد طايح هناك ما شافه ولا شيء. لو بحرين كان شنو؟ كان سيدا يركضون زين يحطون يزعم يعني. Alkaf meniupkan peluitnya sebanyak 27 kali pada pertandingan tersebut kepada Indonesia. Padahal, kontak fisik yang dilakukan pemain-pemain tim Garuda kepada pemain-pemain Bahrain sangat minim dan tidak keras. Sebaliknya,
Bahrain tercatat hanya 10 kali dianggapnya melanggar pemain Indonesia. Pada menit ke-60, Alkaf juga membuat keputusan yang terbilang aneh saat Rafael strike dilanggar oleh Amine Benadi di depan kotak penalti Bahrain. Ia justru tak memberikan pelanggaran untuk membuahkan tendangan bebas bagi Indonesia. Alkaf malah tak menilai itu sebuah pelanggaran dan hanya drop ball atau jump ball setelah bola tendangan strike mengenai dirinya. Di momen ini, Tom Haye yang bersiap mengambil eksekusi tendangan bebas sangat kaget. Kedua tangannya ke atas, lalu memegang kepalanya, memperlihatkan gesture tidak percaya hal itu tidak berbuah pelanggaran. Bahrain! Bahrain! Too many drama! It's 6 minutes extra time and now it's 9 minutes. What is that? It's supposed to be end. But now? Do you think we don't know the time? Today 1 point from Bahrain. No, you're supposed to get 3 points. The referee. Well, this is not congratulations, this is disaster for us. First of all, the referee didn't do his job. It's already 5 minutes past the injury time. Yeah? And then I think the referee waiting for Bahrain to score the goal and he called it off. We're so happy, but you know that it's not fair. Today the match for me is Why not fair? because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. Always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain. I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Not, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they should. The referee. Who know? Mami foolish. Total, ada 3 kartu kuning yang dikeluarkan Alkaf malam itu. 1 untuk Bahrain dan 2 untuk Indonesia. 3 kartu itu menambah catatan kartu kuning yang ia keluarkan selama karirnya yang sudah memimpin 115 pertandingan sebanyak 346 kartu kuning. Selain itu, 1 kartu merah yang ia keluarkan kepada manajer timnas Indonesia, Sumarji, adalah kartu merah ke-11 yang ia keluarkan selama karirnya. Di luar kepemimpinan wasit utama Alkaf, wasit VAR asal Kuwait, Abdullah Al-Kandari, dan juga Ali layak mendapatkan sorotan. Wasit VAR tercatat setidaknya 2 kali mengulas kejadian yang berpotensi merugikan Indonesia dalam hal penalti. Di babak pertama, Chris Hilgers sempat terancam melakukan pelanggaran kepada pemain Bahrain di kotak penalti. Lalu di babak kedua, hal yang sama dialami oleh Kelvin Verdong yang hampir menjadi korban insiden VAR saat sapuan bolanya pada momen itu membuat pemain Bahrain terjatuh. Selain itu, wasit VAR juga tak melakukan hal yang sama ketika masing-masing tim mencetak gol. Pada momen gol pertama Indonesia yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun, wasit VAR mengulas proses gol tersebut yang diduga offside selama hampir 3 menit. Namun, gol itu tetap disahkan karena striker FC Dender itu posisinya tak mendahului pemain belakang terakhir dari Bahrain. Sementara itu, pada proses gol terakhir Bahrain pada menit ke-90+9 yang dicetak oleh Marhun, wasit VAR tak mengulas sama sekali proses gol tersebut yang berpotensi adalah pemain yang terjebak offside.